Perintah Ibu dan jaminan Hasto Kristianto terungkap saat jaksa memutar hasil sadapan ponsel kader PDIP Saiful Bahri dengan ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Saiful ketika itu meminta Tio menjelaskan ke ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan bahwa penggantian Harun didasari perintah Ibu dan jaminan Hasto. Tidak dirinci sosok ibu yang dimaksud, namun jaminan Hasto dan ibu itu dimaksudkan agar proses pergantian antar waktu untuk buronan Harun Masiku dilancarkan. Saksi Tio tidak langsung mengamini permintaan Saiful. Saat itu dalam rekaman, ex-komisioner Bawaslu itu meminta waktu untuk mencari celah hukum untuk meloloskan Harun Masiku. Usai persidangan, penasihat hukum Hasto Kristianto Roni Talapesi membantah soal perintah ibu yang mencuat di persidangan menjurus ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Roni, saksi Saiful memang kerap membawa-bawa dan menggunakan pimpinan partai agar cepat mendapatkan uang. Roni juga menepis soal garansi dari Hasto terkait suap di kasus Harun Masiku tersebut. Dalam perkara ini, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan dan suap agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR RI pergantian antar waktu 2019 hingga 2024. Telepon saudara dengan Saiful. Izin yang mulia, kami akan putarkan rekamannya yang mulia. Rekaman antara? Ini rekaman tanggal 6 Januari antara saksi dengan saudara Saiful. Sekarang satu 3 kali nanti pelanggaran ini. Apa namanya? Tadi masuknya telepon lagi. Bilang ke Wahyu ini garansi saya. Ini perintah dari ibu dan garansi saya. Jadi bagaimana caranya supaya ini terjadi? Kan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, besok kan pleno tuh KPU. Nah, sebelum pleno bisa misalnya sebelum pleno itu ketemu Doni dulu biar dipaparin hukumnya. Terus kemudian yang kedua, Mbak Tio udah ketemu belum sama tim hukumnya? Itu Asik. Nah, jadi tadi Mas lagi nelfon, kan lagi coba cari opini hukum yang dari orang-orang di luar KPU dulu. Mengenai postulat hukum yang Doni bilang. Pengertian yang aku dapat dari mereka-mereka itu, postulat hukum itu kan kalau tidak ada perubahan, artinya itu kebenaran yang memang udah A ya A gitu. Cuma ini kan ada perubahan, postulatnya itu adalah putusan MA-nya iya. Tapi kan ada yang berubah kemudian karena ternyata diketahui belakangan ada perubahan angka kan begitu. Jadi kalau kita masih berkeras dengan postulat hukum itu untuk MA-nya iya postulat, tapi untuk keputusannya ini tidak bisa postulat katanya. Aku tadi kan telepon juga si Wahyu. Aku minta direm waktu untuk hakim. Jadi aku jam 4, jam 3-an nanti aku telepon. Nah, Wahyu kondisikan hakim. Nanti jam 4 itu ketemu dengan hakim. Itu dengan divisi hukumnya. Nah, sekarang aku juga mau minta izin bawa Doni. Gitu. Jadi langsung ketemu hakimnya di situ. Bagus dong. Nah ini aku belum tahu dengan hakim dengan Doninya oke apa enggak. Tapi ya Doni okay. bisa ya coba aja deh kalau mau oke kan Doni bisa tak panggil. Jadi gini prinsipnya adalah bahwa kita ya kan menggiring hukum ya, menggiring ketentuan hukum gitu loh Mbak. Bahwa postulat yang tafsiran yang paling benar tafsiran versi kita. Itulah yang kita nanti canangkan ke semua stakeholder. Iya, kalau pengertian walaupun di luar sana kan ada tafsiran postulat ini hanya MA, yang lainnya enggak, kan jadi kan. Nah kita harus bersikeras, harus sefrekuensi dengan KPU, harus sefrekuensi dengan kita. Gimana postulat yang dimaksud postulat versi kita. Nah itu aja. Sama kalau memang tidak memungkinkan, aku pengen tahu
lo punya way out nggak untuk masalah ini, kan gitu. Ini sekarang kan kesalahan ada penghitungan di kalian, kan gitu. Terungkap pesan Hasto ke Wahyu, loloskan Harun Masiku adalah pesan ibu. Maksudnya Ibu Megawati? Oh. Aduh, berarti meloloskan Harun Masiku dengan suap itu adalah perintah Ibu Megawati. Pantesan Ibu Megawati belain banget ke Pak Hasto karena takut mungkin Ibu Megawati juga ikut Pak Hasto diku. Aduh. Harun Masiku berarti mungkin disembunyikan Ibu. Enggak, ini salah, ini bukan Ibu Megawati, mungkin Ibu Solihah, mungkin Ibu Mariama atau Ibu Kantin atau Ibu Sayur atau Ibu Kos. Ya, Ibu Kos itu bukan Ibu Megawati tapi Ibu Kos, ya kan. Ibu Kos itu kalau Ibu Megawati baik, nggak mungkin menyembunyikan Harun Masiku, nggak mungkin Ibu Megawati melakukan hal-hal yang tidak baik, nggak mungkin. Itu Ibu Kos. Ibu Kos siapa namanya ya? Ibu Kos Ratiman. nggak tahu. Megawati terseret suap Harun Masiku bareng Hasto. Guys, kabar baru nih, dengar Megawati bisa ikut keseret loh di kasus suap Harun Masiku bareng Hasto. Soalnya, waktu persidangan kemarin ada saksi yang bilang ada perintah ibu tentang pergantian antar waktu anggota DPR. Nah sayangnya, emang gak dijelasin siapa sosok ibu yang dimaksud. Tapi banyak yang berspekulasi kalau sosok ibu ini adalah Megawati. Tapi guys, pengacara Hasto yaitu Roni Talapesi langsung bantah kalau maksud perintah ibu itu nggak ada kaitannya sama Megawati. Soalnya yang bilang perintah itu adalah Saiful Bahri, dan orang ini emang sering banget nyatut nama orang buat kepentingan dia pribadi. Kalau kalian percaya apa enggak nih guys, kalau perintah ibu itu bukan dari Megawati? Sidang kasus dugaan suap yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali memanas. Dalam sidang Jumat kemarin, muncul kalimat perintah ibu yang bikin heboh. Ex-kader PDIP, Saiful Bahri, sebut nama Hasto dan Ibu dalam rekaman penyadapan saat bahas pergantian antar waktu Harun Masiku. Tapi, siapa Ibu yang dimaksud masih belum terungkap. Guntur Romli dan kuasa hukum Hasto bilang, jangan buru-buru nuduh. Saiful disebut suka mencatut nama demi kepentingan pribadi. Pengacara Hasto bahkan minta jaksa putar rekaman CCTV buat buktiin kebenarannya. Ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam pemeriksaan di tahap penyidikan, Wahyu menyebut uang itu berasal dari Hasto. Namun, di hadapan majelis hakim, Wahyu tidak mengetahui pasti sumber uang tersebut. Jadi siapa sebenarnya yang main di balik layar? Ripka Ciptaning, politisi PDIP, tantang jaksa untuk bela Pak Hasto. Jagoan ya. Di tengah skorsing sidang kasus dan perintangan penyidikan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, terjadi momen panas antara Ripka Ciptaning dengan jaksa penuntut umum. Ini jangan ngatur ya. Jaksa. Aduh, Bu Ripka Ciptaning ini jagoan banget ya. Kok sampai diajak-ajak duel sih? Tuh jaksa Bu, itu pengadilan. Pengadilan itu punya marwah yang harus dijaga. Ya, bukan ring boxing ya. Kalau Bu Ripka Ciptaning mau ajak orang duel ya, saya sarankan telepon selos. Ya, main di Beyond ya kan, di atas ring. Atau telepon Paris Fernandes bisa, di Holy Wings juga bisa. Baru itu pas ya kan, cocok itu tantang orang di atas ring. Kalau di ruang sidang itu bukan ajak orang duel ya, itu ruang untuk mencari keadilan ya Bu Ripka Ciptaning. Tapi kalau dari cara nantang jaksa itu ya, keluar semua duel sama saya. Wih, itu kayak apa ya, kayaknya memang punya latar belakang bela diri Bu Ripka ini ya. Mungkin dulu pernah sabuk hitam jingga atau mungkin sabuk hitam pink atau hitam hijau lumut. Yang lucunya ya, PDIP ini selalu bilang seperti Pak Hasto selalu ngomong kami PDIP
warga negara yang taat hukum, ini negara hukum. Padahal tuh lihat tuh, kayak gitu tuh perilakunya coba. Ngajak jaksa duel hanya karena ditegur ya, soal dia mendekati saksi. Ya kan emang nggak boleh. Ya, inilah kawan-kawan, sahabat-sahabatnya Pak Hasto, harap maklum.